Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar Ananda semuanya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, pagi ini kalian masih semangat dan alhamdulillah kita diberi kesehatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu yang pimpin saja ya, berdoa dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua paham dengan materi kita hari ini. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya, apakah Ananda hadir atau tidak. Ulfa Yuanifa hadir. Hadir, Bu. Berliana Putri. Hadir, Bu. Nestia Faroza. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Siapa Ananda semua? Siapa yang ingin masuk ke teknik setelah lulus SMA nanti? Ulfa, Bu. Yana, Bu. Banyak ya kelas ini yang mau masuk teknik. Jadi, Ibu kasih tahu ya, Ibu kasih tahu kisi-kisinya. Di teknik nanti, Ananda semua akan belajar mengenai listrik atau magnet dan rangkaian-rangkaian listrik lainnya. Jadi, kalian banyak merangkai listrik. Nah, pembelajaran hari ini berkaitan dengan listrik dan magnet. Siapa yang tahu alat apa sajakah yang dapat menghasilkan listrik maupun magnet? Angkat tangannya. Silakan dibuka audionya. Yang ingin menjawab. Kumparan yang dialiri arus listrik, Bu. Bisa menghasilkan medan magnet, Bu. Iya, bagus. Kumparan termasuk dalam alat yang dapat menghasilkan magnet. Sebelum kita masuk ke materi kita, siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Ulfa, Bu. Ya, silakan. Minggu lalu kita masih membahas tentang listrik dan magnet juga, Bu, sebagai contohnya pada solenoida dan toroida. Ya, bagus sekali Ulfa. Minggu ini atau hari ini kita belajar lagi tentang magnet dan listrik. Lanjutan dari materi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mengidentifikasi tentang gaya listrik induksi, tentang gaya lens, tentang induktansi dan aplikasinya. Lalu kalian akan melakukan percobaan gaya gerak listrik induksi. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah GGL induksi, hukum lens, induktansi, dan aplikasi induksi elektromagnetik. Nah, silakan Ananda perhatikan video yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit untuk memperhatikan videonya. Apakah sudah selesai melihat videonya, Nanda? Sudah. Sudah, Bu. Bagus ya. Lanjut, Ibu akan beri pertanyaan terkait video tersebut. Siapa yang tahu peralatan apa yang digunakan dalam demo tersebut? Ada galvano, lalu ada apa lagi? Ada trafo nggak, Bu? Iya, ada kumparan. Dan ada materi kita hari ini yaitu magnet. Magnet. Ya. Lalu apa yang dilakukan terhadap kumparan dan magnet tersebut? Magnetnya dimasukkan ke dalam kumparannya, Bu. Ya, bagus sekali Ulfa. Apa yang terjadi jika jumlah lilitan kumparan tersebut ditambahkan? Ada yang tahu? Akan bertambah besar medan magnetnya, Bu. Iya, benar. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan video tersebut. Silakan Anda semua fokus ya.
Sebelum kita masuk tentang GGL induksi, yang pertama akan kita bahas yaitu induksi elektromagnetik. Apa sih induksi elektromagnetik tersebut? Induksi elektromagnetik adalah perubahan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Seperti yang ada di video tadi, jadi kumparannya didekatkan atau dikeluar masukkan dari magnet. Nah, sekarang kita masuk ke GGL induksi. GGL induksi itu di mana ditemukan pertama kalinya oleh Michael Faraday tahun 1791 sampai 1867. Beliau adalah ahli fisika bangsa Inggris pada tahun 1831 setelah melakukan penyelidikan kurang lebih selama 9 tahun. Michael Faraday menemukan bahwa GGL terjadi pada kawat penghantar yang berada di dalam bidang magnetik dan medan magnetik itu berubah. Gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar karena pengaruh medan magnetik yang berubah disebut dengan induksi elektromagnetik. Lalu, GGL pada penghantar yang terjadi pada induksi elektromagnetik ini disebut dengan GGL induksi. Atau gejala timbulnya itu juga disebut dengan arus induksi. Nah, selain Michael Faraday, ada juga bangsawan seorang ahli fisika yang bernama Joseph Henry pada tahun 1797 sampai 1878. Beliau adalah ahli fisika bangsa dari Amerika Serikat yang juga menemukan gejala yang sama dengan yang ditemukan dengan Michael Faraday. Nah, pada percobaan mereka atau percobaan Faraday tersebut, seperti gambar yang ada di depan, ada 3 posisi magnet. Yang pertama, magnet diam. Pada magnet diam tersebut, silakan lihat pada galvanometernya. Galvanometernya menunjukkan angka 0, yang dimana berarti dalam kumparan tidak ada arus listrik yang mengalir. Lalu, yang kedua, magnet digerakkan mendekati kumparan. Nah, itu magnet utaranya, kutub utara dimasukkan ke dalam kumparannya. Yaitu dapat dilihat bahwa pada gambar tersebut jarum galvanometer menyimpang ke kanan, berarti dalam kumparan tersebut telah teraliri arus listrik. Lalu pada gambar yang ketiga, magnet digerakkan menjauhi, lihat panah V-nya, magnet digerakkan menjauhi kumparan, yang dimana jarum galvano menyimpang ke arah kiri, yang berarti kumparan juga telah teraliri arus listrik. Nah, pada hasil percobaan ini, dapat kita lihat pada gambar, disimpulkan bahwa arus listrik dapat terjadi dalam rangkaian selama magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan. Arus listrik yang terjadi pada peristiwa tersebut disebut dengan arus induksi, dan GGL yang terjadi pada peristiwa tersebut dinamakan GGL induksi. Nah, dari penjelasan tadi, bagaimana hubungan jumlah lilitan pada kumparan dengan GGL induksi? Ada yang tahu? Ulfa, Bu. Ya, silakan Ulfa. Berdasarkan cobaan tadi dan juga sudah Ibu jelaskan, bahwasanya nilai lilitan pada kumparan itu sangat berpengaruh dengan GGL induksinya, Bu. Jadi kalau semakin banyak lilitannya, maka medan magnet dihasilkan itu juga akan semakin besar, sehingga persamaan dari GGL induksinya juga akan besar, Bu. Iya, bagus Ulfa. Lalu bagaimana hubungan laju perubahan flux pada magnetik dengan GGL induksinya? Ada yang tahu? Sama ya, berbanding lurus seperti dengan jumlah lilitannya. Maka dari peristiwa ini dapat kita simpulkan persamaan dari GGL induksi, yaitu epsilon sama dengan GGL induksi sama dengan I min N delta theta per delta T, yaitu delta theta per delta T-nya adalah laju perubahan fluksnya.
di mana epsilonnya GGL induksi dengan satuan volt, N jumlah lilitan kumparan, dan tanda min itu hanya penyesuaian hukum Lenz-nya. Lanjut pada theta tadi, sudah Ibu katakan bahwa itu adalah sebuah laju perubahan fluks. Maka yang akan kita bahas selanjutnya adalah fluks magnet. Fluks magnet adalah banyaknya medan magnet yang menembus secara tegak lurus suatu bidang. Fluks magnet akan minimum jika arah medan magnet tegak lurus dengan normal bidang. Nah, jika tegak lurus dengan normal bidang, maka fluks magnetnya akan bernilai minimum. Lalu, fluks magnet akan maksimum jika arah medan magnetnya sejajar dengan normal bidang. Nah, terlihat perbedaan ya. Jika keadaan fluksnya tegak lurus, maka arah medan magnetnya minimum, dan jika sejajar akan maksimum. Lalu secara matematis, fluks magnet dapat dituliskan dengan fluks sama dengan B dikali A. Adapun contoh soal yang akan kita bahas pada hari ini tentang GGL induksi, yang pertama, suatu bidang memiliki luas 100 cm dan ditembus oleh magnet yang memiliki kerapatan garis 5 kali 10 min 4 Tesla secara tegak lurus. Berapa besar fluks magnetiknya? Nah, karena di sini dikatakan secara tegak lurus, berarti theta yang terjadi atau sudut yang terjadi adalah 0, karena tidak memiliki sudut. Maka rumus yang kita gunakan karena fluks yang ditanyakan adalah AB sama dengan cos theta. Maka fluks sama dengan A-nya luas bidangnya. A itu adalah luas, yaitu 10 min 2 sudah diubah ke dalam meter. Dikali dengan 5 kali 10 min 4 Tesla, dikali cos 0. Cos 0 berapa? Iya, cos 0 adalah 1. Maka fluks yang digunakan pada bidang tersebut yaitu 5 dikali 10 min 6 Weber. Baiklah, sekian dari Ibu. Kita nanti di akhir, Ananda tetap harus fokus ya, karena di akhir nanti ada kuis dan evaluasi kita untuk hari ini. Baiklah, sampai di sini materi Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Ibu Berliana. Kepada Ibu Berliana dipersilahkan. Oke, Bu Rika. Terima kasih ya, Bu. Sebentar ya, Nanda. Sebentar ya, Nanda. Ya, Bu.
Oke, terima kasih Bu Rika. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya mengenai hukum Lenz. Oke, semoga Ananda semua tetap semangat ya dalam mempelajari pelajaran fisika. Ibu review sedikit. Tadi kita telah belajar mengenai materi tentang GGL induksi. Bagaimana? Masih ingat materi tersebut? Masih ya, semoga Anda semua ingat selalu tentang materi-materi yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Lenz. Hukum Lenz ini dapat kita temui pada sebuah medan magnet atau dalam juga pada kumparan. Ini juga berhubungan dengan medan magnet. Oke. Kemarin sudah Ibu suruh Ananda untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan hukum Lenz. Apakah Ananda membawanya sekarang? Bawa, Bu. Ibu harap membawa ya. Semuanya telah membawa buku fisika, itu buku fisika yang telah dipinjam di perpustakaan. Oke, sekarang silahkan dibuka bukunya di halaman 82. Nah, di sana terdapat sebuah gambar 4.2 mengenai gawat penghantar PQ digerakkan sejauh S di dalam medan magnet homogen. Nah, ini kita cari dulu permasalahan di sana. Di sana terdapat permasalahan mengenai sebuah kawat penghantar PQ itu didekati terhadap medan magnet. Nah, hukum Lenz ini berhubungan dengan medan magnet tersebut. Oke, mari sama-sama kita baca ya terlebih dahulu bukunya. Oke, penyimpangan jarum galvanometer pada percobaan GGL induksi yang telah kita laksanakan sebelumnya menunjukkan bahwa pada rangkaian arus timbal balik, arus listrik dapat timbul jika ada beda potensial terdapat di dalamnya. Beda potensial ini ditimbulkan oleh adanya perubahan fluks magnetik, dinamakan gaya gerak listrik induksi atau GGL. Nah, nanti Ananda simak dulu pernyataan Ibu, nanti Ananda buatkan pada buku catatan, apakah ada yang mau ditanyakan, nanti dibuatkan. Masing-masing Ananda nanti 2 pertanyaan ya. Oke. Ibu lanjutkan, arah arus induksi yang timbul karena adanya perubahan fluks magnet dalam kumparan dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Lenz. Berarti dalam kumparan terdapat fluks magnet, kita menggunakan hukum Lenz. Menurut hukum Lenz, itu bunyinya, arah arus induksi dalam suatu penghantar adalah sedemikian rupa. Sehingga garis gaya yang ditimbulkan medan magnet arahnya melawan perubahan garis gaya yang ditimbulkannya sendiri. Berarti Ananda, Ibu harap paham ya mengenai hukum Lenz ini, bunyinya. Nah, kita lanjutkan. Ibu punya narasi ini. Pada saat kumparan didekatkan dengan magnet, maka kumparan akan bersifat magnetik. Hal ini berarti bahwa jika didekatkan oleh kutub magnet apapun, maka kumparan akan memberi gaya tolak. Sedangkan jika dijauhkan oleh kutub magnet apapun, kumparan itu akan memberi gaya tarik. Inilah penemuan awal mengenai hukum Lenz untuk menentukan arah arus di dalam kumparan. Nah, itu narasi dari Ibu ya. Ibu harap Ananda sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita tanyakan ya dan kita jawab bersama-sama. Setelah itu, sebelum itu, Ibu mau nanya sedikit nih, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kepada Ananda, coba diulang kembali mengenai hukum Lenz itu. Siapa yang bisa?
Iya, Bu. Ada yang bisa dipersilahkan untuk mengulang kembali mengenai hukum lens ini? Bunyinya. Iya, Bu. Ya, Nestia, dipersilahkan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa hukum lens adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Ini itu, Bu. Oke, bagus ya, Nestia. Tapi nanti didekatkan lagi suaranya agar lebih terdengar. Oke. Nah, setelah itu, kita lanjutkan ya. Jadi hukum lens ini sangat erat hubungannya dengan GGL induksi. GGL induksi pada kawat dalam medan magnet itu kita rumuskan dengan F sama dengan BIL. BIL. Oke, itu cara mengingatnya ya. Sampai akhir nanti kita dalam hukum lens ini akan menggunakan rumus. Nanti kita balikan F sama dengan B kuadrat, L kuadrat, V per R. Itu dicatat dulu. Silahkan dicatat, Ibu diktekan. F sama dengan B kuadrat dikali L kuadrat dikali V per R besar. Nah, itu dapat Anda temukan pada buku halaman 83. Oke, sudah? Ada yang belum sempat mencatat rumusnya? Sudah, Bu. Oke ya, sudah. Nah, itu rumus yang akan kita gunakan nanti untuk menjawab soal. Nah, setelah itu silahkan Ananda kerjakan buku di halaman 83 yang contoh soal 4.1. Itu silahkan ya, dikerjakan. Kerjakan terlebih dahulu, nanti Ibu beri waktunya 2 menit, nanti disebutkan jawabannya. Baik, Bu. Oke, Ananda, kita lanjutkan ya. Mengenai contoh soal tadi, contoh soal 41. Nah, ini sudah ada jawabannya, sudah Ibu salitkan, ada dari Ananda yang menjawabnya. Nih, berarti yang diketahui di sini ada nilai dari si B, medan magnetnya, ya kan? Nilai B-nya berapa, Rika? Nilai B-nya 5 kali 10 min 2, Bu. Weber per meter kuadrat. Oke, benar sekali. Selanjutnya, Ulfayu. Apa lagi yang diketahui, Ulfa? Satu meter, Bu. Ya, benar ya. Nilai dari L atau panjang kawatnya itu ada 1 meter. Selanjutnya, ada yang diketahui nilai kecepatannya. Dia kan bergerak itu. Jadi 10 meter per second. Nah, tadi kita telah menyebutkan menggunakan persamaan E sama dengan B kali L kali V kecepatannya. Berarti medan magnet dikali dengan panjang dikali dengan kecepatannya. Itu mendapatkan hasil 0,5 volt. Nah, jadi GGL induksi pada kawat PQ sebesar 0,5 dengan arah arusnya dari Q ke P. Oke, selanjutnya ya, kita contoh soal. Jadi kita hari ini latihannya ada 2 buah soal. Selanjutnya ini, silahkan dibaca Nestia. Pada suatu penghantar yang lurus dan panjang yang kemudian dialiri oleh arus listrik dengan B sebesar 1,5 A, kemudian pada suatu elektron melakukan pergerakan yang memiliki kecepatan sekitar 5 dikali 10 pangkat 104 meter per sekon yang searah dengan arus dalam penghantar, yakni dengan memiliki jarak 0,1 meter pada penghantar tersebut.
Maka apabila muatan pada elektron tersebut adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 C, jadi berapakah besar gaya yang terdapat elektron yang dialiri oleh arus pada penghantar tersebut? Oke, terima kasih Nestia. Nah, Ananda silahkan dicatat dulu soalnya. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mencatat soalnya. Sudah. Nah, ini cara menjawab soal fisika itu Ananda dapat membuat dulu diketahuinya. Di sini yang diketahui adalah nilai C untuk arus. Itu I sama dengan 1,5 ampere. Lalu yang diketahuinya ada V, kecepatannya itu 5 kali 10 104 meter per second. Lalu ada A itu kita bilang dengan jaraknya 0,1 meter. Lalu E-nya muatan elektronnya dengan nilai min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kan? Nah, ini ada pembahasannya. Nah, ini kita masukkan ke rumus B terlebih dahulu. Rumus medan magnet. Mu0 dikali I. Jadi kita turunkan, maka mendapatkan B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 1,5. Itu kita masukkan nilainya yang seperti kita ketahui tadi. Nanti kita mendapatkan nilai B 3 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter kubik, meter kuadrat. Nah, kita tadi ingin mengetahui gaya dalam elektron tersebut. Kita gunakanlah rumus hukum Lenz tadi. F sama dengan E dikali V dikali B. Untuk mendapatkan hasil, kita masukkan satu-satu, nilai E-nya dimasukkan, nilai V dan nilai B-nya, maka didapatkan hasil F sama dengan 24 kali 10 pangkat min 21. Oke, dari pemaparan materi Ibu tadi dan contoh soal tadi, apakah ada yang mau ditanyakan, Ananda? Ada yang kurang paham? Sudah paham, Bu. Tidak ya? Oke. Berarti Ibu mau memberi tugas Ananda untuk minggu depan, yaitu mengenai carilah keterangan di internet tentang cara mendapatkan arus induksi pada sebuah konduktor. Nah, itu tugasnya. Nanti Ibu kirimkan berapa link di grup kelasnya ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan di grup kelas. Lanjutkan pembelajaran untuk minggu depan mengenai induktansi diri dan induktansi silang. Oke, Ibu harap Ananda membaca dulu ya sebelum belajar. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Kita lanjutkan belajar mengenai induktansi dengan Ibu Ulfa. Kepada Ibu Ulfa dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Barliana. Oke, untuk Anda semuanya, Ibu minta untuk fokus kembali. Kita simak materi selanjutnya mengenai induktansi. Nah, sebelumnya dari dua materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Rika dan juga Ibu Berliana tadi, yang pertama tentang gagal induksi dan juga yang kedua tentang hukum Lenz. Nah, mengenai gagal induksi dan hukum Lenz tentunya tidak terlepas dari listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sangat erat kaitannya dengan listrik. Contohnya apa? Contoh kecilnya. Seperti sekarang kita menggunakan laptop ataupun handphonenya untuk sebagai sarana berkomunikasi. Nah, dari mana power yang kita berikan kepada laptop atau handphone kita? Yaitu berasal dari listrik.
Nah, apakah sumber listrik itu hanya dari yang kita gunakan sehari-hari saja? Ada yang bantu bisa menjawab? Saya, Miss. Ibu. Ya, jadi tidak hanya dari listrik saja, Bu. Bisa dari yang lainnya, Bu. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Rika. Bahwasannya sumber listrik tidak hanya dari yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari saja. Namun, seperti disampaikan tadi oleh Ms. Berliana, bahwasannya yang dapat ditimbulkan dari listrik itu sendiri itu berasal dari medan magnetik atau magnet itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal listrik, kemudian mengenal apa saja bagian-bagian dari kelistrikan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang induktansi. Pada topik ini kita akan membahas dua, yaitu induktansi diri dan juga induktansi silang. Oke, sesuai dengan namanya, induktansi elektromagnetik. Induktansi, nah seperti yang sudah dipelajari, pada sebelumnya di kelas 10 juga telah mengenal kata induktansi, erat kaitannya dengan induktor. Nah, induktansi ini merupakan sifat dari sebuah rangkaian listrik atau komponen listrik yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian atau self-induktansi, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Nah, oke, selanjutnya mengenai induktansi diri. Seperti sudah di awal, yang sudah Ibu jelaskan, bahwasannya dua pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan yaitu induktansi diri dan juga induktansi silang. Nah, pada induktansi diri ini, itu sifatnya dari rangkaian elektronika yang berupa kumparan, yang dimana menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, hal ini dinyatakan oleh Joseph Henry, seperti yang sudah disampaikan Mesika di awal. Nah, sehingga induktansi ini atau di induktor kan kita mengenal satuannya sebagai Henry. Nah, si Joseph Henry inilah yang mengemukakan tentang induktansi. Nah, besar dari induktansi dapat ditentukan oleh persamaan. GGL induksi sama dengan min L delta I per delta T, di mana adanya perubahan I, perubahan arus setiap perubahan waktu. Oke, nah ternyata induktansi ini pada induktansi diri itu terjadi pada selenoida dan juga toroida. Nah, di mana selenoida? Ini merupakan selenoida, ini merupakan selenoida, ini merupakan selenoida, yang di mana selenoida ini merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu batang lunak. Nah, pada kumparan ini panjangnya pembentuk melebihi garis dari tengahnya sendiri. Nah, inilah bentuk dari selenoida. Nah, selanjutnya ada toroida. Nah, toroida seperti ini toroida, yang dimana toroida ini adalah selenoida yang dilengkungkan. Nah, awalnya tadi berbentuk seperti selenoida, kemudian dilengkungkan sehingga sumbunya berbentuk seperti lingkaran. Nah, berdasarkan perumusannya, induktansi pada selenoida dan toroida ini dirumuskan L sama dengan N, mu 0, N kuadrat per B atau per L dikali A. Di mana N ini merupakan banyak lilitannya, kemudian A ini berdasarkan luas penampangnya. Nah, atau dapat juga dituliskan induktansi pada selenoida atau toroida, yaitu L sama dengan mu 0, N kuadrat per L. L itu panjang dari selenoida atau toroidanya. Ya, nah selanjutnya yaitu ada induktansi silang. Nah, dapat diperhatikan induktansi silang. Nah, pada dua buah kumparan yang saling berdekatan. Jadi ada kumparan pertama, dan juga ada kumparan kedua yang di bawahnya. Nah, pada kumparan pertama dan kumparan kedua ini juga terdapat lilitan yang kemudian itu dapat dirumuskan GGL pada kumparan pertama itu sama dengan min N, D flux 2 dt sama dengan min M, DI 2 dt.
Nah, di mana flux magnetik itu berubah setiap perubahan waktunya. Atau dapat dituliskan M sama dengan mu 0, N2, N1 dikali A per L. N2 ini merupakan lilitan pada kumparan pertama, N1 pada kumparan kedua, dan N1 ini merupakan lilitan pada kumparan pertama. A merupakan luas penampangnya, dan L merupakan panjang dari kawatnya. Nah, setelah mempelajari tentang induktansi pada diri dan juga silang tadi, kita masuk ke contoh soal, di mana ini memahami lebih dalam tentang induktansi diri maupun induktansi silang. Pada contoh soal yang Ibu berikan, ini merupakan contoh soal berkaitan dengan induktansi diri. Oke, silakan diperhatikan bahwasanya terdapat sebuah solenoida yang panjangnya 40 cm dan luas penampangnya itu 20 cm kuadrat, memiliki lilitan sebanyak 60 lilitan. Kemudian hitunglah induktansi diri pada solenoid tersebut. Sebelum kita mulai menjawab dengan rumusan yang kita punya, hal pertama harus kita lakukan yaitu menuliskan diketahuinya yang ada pada soal. Nah, diketahui di soal ada panjang 40 cm. Itu L 40 cm dan ada luas penampangnya 20 cm kuadrat itu A dan ada lilitan sebanyak 60 lilitan itu N. Nah, yang ditanya induktansi diri berarti nilai L-nya. Nah, dari rumusan yang sebelumnya L dapat dirumuskan yaitu mu 0 N kuadrat per L dikali A. Nah, mu 0 ini sudah ketetapannya permitivitas, nilainya 4pi dikali 10 pangkat min 7. Nah, N ini merupakan lilitannya. Kita masukkan, kita substitusikan nilai N, nilai L, dan juga A. Nah, 60 kuadrat per 4 dikali 10 pangkat min 1. Kenapa di sini min 1? Ada yang tahu kenapa di sini min 1? Ya Bu, itu kan yang diketahuinya sentimeter Bu, diubah ke meter Bu. Oke, good job Rika. Nah, benar disampaikan Rika. Karena di sini satuannya masih sentimeter, kemudian kita ubah satuannya ke meter. Nah, didapatlah 4 dikali 10 min 1. Dikali A, luas penampangnya, sama dengan L tadi. Di sini satuannya masih sentimeter, kemudian kita ubahlah satuannya ke meter kuadrat. Didapatlah nilai A itu 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Oke. Nah, setelah dilakukan perumusan sehingga dapatlah nilai L atau nilai induktansi diri pada selenoida, yaitu 72pi dikali 10 pangkat min 7H. Nah, apa itu H? Henry Bu. Iya, benar sekali Rika. H sesuai dengan penemunya tadi yaitu Joseph Henry, maka satuan untuk induktansi diri pada induktor itu Henry. Jadi 72 kali 10 pangkat min 7 Henry. Oke, nah berdasarkan contoh soal yang telah Ibu berikan dan juga ada latihan yang telah Ibu kirimkan ke dalam grup kelasnya, silahkan dikerjakan latihan yang berkenaan dengan induktansi. Di sana terdapat soal induktansi diri dan juga soal tentang induktansi silang. Nah, Ibu harap Anda semua tidak hanya batas ini pembelajarannya, namun gali lagi pengetahuan yang lebih tentang induktansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita tutup materi kita pembelajaran hari ini. Kita selanjutnya masuk ke subbab baru, yaitu tentang aplikasi induksi elektromagnetik yang akan disampaikan oleh Miss Nestia. Nah, oleh Ibu Destia. Oke, Ibu harap Anda semuanya perhatikan dengan baik, karena materi ini sangat penting sebagai penunjang pembelajaran kita di bab-bab selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu kembalikan selanjutnya kepada Miss Nestia. Oke, baik. Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Masih semangat? Masih, Bu. Nah, oke. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita yang sudah kita pelajari, yaitu tentang aplikasi induksi elektromagnetik.
kita sudah belajar tentang GGL induksi, hukum Lenz, dan juga induktansi. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana aplikasi induksi elektromagnetik itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, simak baik-baik, fokus, dan jangan ada yang bermain HP. Baik, Nah, Bu. ini merupakan aplikasi induksi elektromagnetik. Coba perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Sepeda, Bu. Pemain sepeda, Ya. Bu. Ya, sepeda. Coba perhatikan, sepeda itu memiliki ada lampunya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira kenapa lampu itu bisa hidup? Ada yang bisa menjawab? Berliana, Bu. Ya, Berliana? Karena adanya sumber listrik, Bu. Ya, benar sekali. Nah, itu merupakan aplikasi dari induksi elektromagnetik. Bagaimana prinsip kerja yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik seperti halnya lampu pada sepeda ini akan kita bahas pada aplikasi induksi elektromagnetik. Oke, kita masuk pada aplikasi induksi elektromagnetik yang pertama, yaitu generator. Sudah pernah mendengar apa itu generator? Sudah, Bu. Ya, generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Sumber dari generator ini banyak seperti halnya energi alternatif seperti energi angin, energi air, dan sebagainya. Kemudian bagaimana prinsip dari generator? Nah, generator ini terbagi dari dua, yaitu generator AC dan generator DC. Nah, pada generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Dapat diperhatikan pada gambar. Untuk generator AC ini dia menggunakan dua cincin, sedangkan generator DC menggunakan cincin belah. Nah, kita masuk pada contoh berikutnya. Nah, yang kedua ada dinamo AC dan dinamo DC. Inilah yang digunakan sepeda tadi untuk bisa menghasilkan lampu, karena energi gerak, energi kinetik itu diubah menjadi energi listrik sehingga timbullah lampu. Ada yang bagaimana prinsip kerja dinamo? Nah, prinsip kerja dinamo itu sama dengan prinsip kerja generator. Hanya saja dinamo itu lebih kecil. Dia sama-sama menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua untuk dinamo AC, dan dinamo DC menggunakan cincin belah dua untuk DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaannya hanya pada komponen utamanya. Dinamo yaitu rotor bagian penggeraknya dan stator bagian yang diam. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan yang ada pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat, dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Sehingga semakin kita kencang mengayuh sepeda tersebut, maka lampunya akan semakin Terang. ya terang. Nah, sekarang contoh yang terakhir yaitu transformator. Ada yang tahu di mana biasanya kita temukan transformator ini? Di tiang listrik. Ya, benar sekali, Berliana, bagus. Ini biasanya kita temukan di rumah-rumah atau PLN gitu. Ini yang sering disebut sebagai trafo itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Nah, trafo itu terbagi dalam dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Bisa dilihat pada gambar. Bagaimana prinsip kerja trafo ini? Transformator pada dasarnya terdiri dari dua, seperti yang Ibu bilang bahwa dia ada transformator step down dan step up.
Lilitan primer yang seperti ini, lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi inti besi sehingga menjadi magnet. Perubahan arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Nah, besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator itu sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jumlah lilitan primernya yang lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada kumparan primer. Dan maka transformator tersebut disebut dengan transformator step down. Sedangkan jika jumlah lilitannya lebih kecil, primernya lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan menjadi lebih besar daripada tegangan kumparan primer. Dan transformatornya disebut sebagai transformator step up. Sampai di sini paham? Insya Allah paham, Bu. Nah, kita tidak banyak membahas soal-soal atau apapun di sini, kita hanya membahas tentang aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita belajar tentang induksi elektromagnetik ini, kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata inilah gunanya kita belajar induksi elektromagnetik, karena itu digunakan pada kehidupan sehari-hari. Oke, pembahasan kita hanya sampai di sini. Sekarang Ibu berikan tugas kepada Ananda semuanya. Nah, yaitu penugasan kelompok. Seperti kita sudah membahas materi tadi, dari awal kita sudah belajar tentang GGL induksi, induktansi, dan hukum Lenz, maka ini merupakan bab terakhir. Maka Ibu meminta Ananda untuk membuat tugas kelompok untuk memenuhi kompetensi dasar, yaitu keterampilan. Jadi, Ananda silakan buat kelompok, dan buatlah karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet atau induksi elektromagnetik. Nah, pada materi ini sudah Ibu jelaskan bagaimana petunjuknya. Buatlah sebuah proyek yang berupa karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan induksi elektromagnetik. Proyek ini dikerjakan secara berkelompok. Lama pembuatannya Ibu berikan waktu 1 minggu. Dan proyek itu diserahkan pada 1 November 2022 nanti. Dan untuk melihat contohnya, silakan pilih antara 2 contoh ini. Ada pesawat magnet dan juga roket magnet. Nah, ini ada link YouTube-nya. Silakan diklik linknya untuk melihat bagaimana contoh pengerjaannya. Selanjutnya, Ananda buat dalam kelompok masing-masing dan kumpulkan ke sekolah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, mungkin sampai di sini saja materi kita dan pembelajaran kita hari ini. Teruslah diulang-ulang materi pelajarannya, jangan sampai lupa, karena ini sangat bermanfaat untuk kita. Dan teruslah belajar agar materinya tetap diingat di dalam otak kita. Oke, sekianlah penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kita bertemu lagi minggu depan untuk dikumpulkan tugas-tugas yang Ibu berikan tadi. Sekian, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.